Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul Anak Lamban Belajar. Materi ini disusun oleh Fitriah dengan NPM 20144500043, Diva Alivia Jeza 20144500052, Rusnia Sari 20144500056, Rifani Cahyaning Ike Putri 20144500032, Erin Nur Safitri 20144500057, Rifandi Arya 20144500040, Ardi Anwar 20144500054 dan Nova Perdana Saputra 19144450020. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan memberitahu pengertian mengenai anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau sering disebut dengan slow learner adalah anak yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata normal dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif rendah pada tugas-tugas sekolah dibandingkan dengan anak-anak lain yang seumurnya, dan skor tes IQ-nya berada di antara 70 hingga 90. Selanjutnya, klasifikasi anak lamban belajar. Yang pertama, anak dengan masalah konsentrasi. Yang kedua, anak dengan masalah daya ingat. Yang ketiga, anak dengan masalah kognisi. Dan yang terakhir, anak dengan masalah sosial dan emosional. Karakteristik anak lamban belajar: berfungsi kognisi namun di bawah rata-rata. Rata-rata prestasi kurang dari 6, daya tangkap terhadap pelajaran lambat, pernah tidak naik kelas, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk, memiliki daya ingat yang lambat, dan menguasai suatu keterampilan dengan lambat. Adapun faktor penyebabnya, yang pertama faktor prenatal atau genetik yang meliputi kromosom, kelainan prematur, dan gangguan lain. Yang kedua faktor biologis non-keturunan, seperti ibu hamil yang meminum alkohol, narkotika, zat aditif, dan lainnya. Untuk yang ketiga, faktor saat proses kelahiran. Bisa jadi dapat dari kurang oksigen, terlalu lama, atau bermasalah. Untuk yang terakhir, faktor sesudah melahirkan atau faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu upaya penanganan anak lamban belajar, yaitu yang pertama, memahami karakter anak sebelum menerapkan suatu metode dalam memahami pelajaran. Yang kedua, pahami bahwa anak membutuhkan lebih banyak pengulangan 3-5 kali dalam pertemuan. Yang ketiga, memberi mereka kelas yang lebih singkat dan tugas yang lebih sederhana. Dan yang terakhir yaitu selalu berusaha dalam membantu pemahaman anak daripada menuntut mereka untuk menghafal. Selanjutnya yaitu identifikasi anak lamban belajar. Cara mengidentifikasi dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama yaitu perilaku yang beragam, seperti mudah lupa hal yang baru, mudah emosi, sensitif terhadap keributan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membaca yang kurang bisa memahami, melewati kalimat, membuat banyak kesalahan, bingung, dan lain-lain. Yang ketiga, tulisan tangan yang mungkin tidak terbaca dengan cara menekan, jarak yang tidak beraturan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah mengeja dengan tidak jelas, ada kata yang diulang, bahkan ada kata yang hilang. Sistem dan layanan pendidikan, layaknya anak berkebutuhan khusus lainnya. Anak lamban belajar dapat mendapatkan pendidikan di sekolah inklusi dengan upaya lain yang mendukung, seperti melalui bimbingan psikologi, sosiologi, virtual, dan lain-lainnya. Dan dapat juga dengan memberikan model pembelajaran yang berbeda agar tidak jenuh dengan pengulangan materi setiap pertemuannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.